Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanul Imania. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen desain lingkungan PAUD. Nah, manajemen desain lingkungan PAUD yaitu penataan set plan tampilan indoor maupun outdoor. Walaupun kegiatan mendesain tampilan indoor maupun outdoor PAUD bukanlah keahlian guru, tetapi setidaknya guru itu mampu mengenali karakter desain PAUD yang sesuai dengan fantasi anak. Karena fantasi anak itu berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, seni, dan banyak lagi lainnya. Konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofis yang kuat sangat dibutuhkan, khususnya dalam penataan ruang, pemetaan lahan, tata letak bangunan. Lebih dari itu, hiasan, khususnya lukisan, sangat membutuhkan desain yang berdasarkan pemikiran yang sangat mendalam. Mulai dari pemilihan komposisi warna, corak lukisan yang dipakai, dan objek yang akan dilukis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah makna filosofis di balik lukisan tersebut. Nah, fasilitas indoor maupun outdoor didesain sesuai dengan perkembangan anak didiknya. Baik aktivitas indoor maupun outdoor, keduanya mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak didiknya. Pentingnya aktivitas outdoor dalam optimalisasi perkembangan anak adalah meliputi perkembangan fisik, perkembangan keterampilan sosial dan pengetahuan budaya, dan juga perkembangan emosional serta perkembangan intelektual. Nah, prinsip-prinsip manajemen desain lingkungan PAUD secara umum memerlukan sejumlah prinsip artistik yang mempunyai nilai seni, bersifat seni, yang sesuai dengan ruang dan lahan yang ada, serta kebutuhan penggunaan dalam pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip umum yang dimaksud diantaranya adalah keserasian, keindahan, keseimbangan, tata artistik, keamanan, nilai ekonomis, dan kesatu paduan. Ketujuh prinsip manajemen desain lingkungan PAUD tersebut itu sangat berpengaruh penting, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan indoor maupun outdoor PAUD yang nyaman, ceria, asri, indah, dan menyenangkan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien. Nah, selain ketujuh prinsip tersebut, secara spesifik, secara umum, pemetaan arena bermain outdoor yaitu memenuhi aturan keamanan, melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak. Desain lingkungan luar kelas harus didasarkan dengan kebutuhan anak, dan yang terakhir yaitu harus menyenangkan. Nah, seperti memenuhi aturan keamanan. Jadi di dalam PAUD itu, di dalam lingkungan indoor maupun outdoor, kita itu harus mematuhi keamanan. Seperti kalau di luar kelas, nah di situ anak-anak kan kadang lari-larian. Nah, ia kadang tak terasa nyampe di jalan. Nah, sebaiknya kita menghadang antara lingkungan sekolah dengan jalan itu, kita hadang dengan tembok. Nah, sehingga anak yang lari-larian tersebut tidak akan melewati tembok. Jadi mereka akan tetap ada di lingkungan sekolah itu. Kemudian mendesain lingkungan luar kelas harus didasarkan dengan kebutuhan anak. Nah, mendesain lingkungan luar kelas. Nah, seperti di luar kelas itu kita desain, kita lukis gambar pegunungan. Nah, di situ kan anak juga akan mempelajari gunung ini bentuknya seperti ini. Terus di sekitar gunung itu ada ini, ada ini, ada ini. Jadi anak itu akan berpikir secara logis bahwa di alam itu bukan hanya ada pegunungan, tetapi di situ ada sungai, di situ ada sawah gitu. Kemudian harus menyenangkan. Nah, ini yang sangat penting bagi anak, karena anak itu akan, ketika senang, anak itu akan mudah untuk meresapi apa yang kita berikan, ilmu yang kita berikan. Jadi anak itu akan mudah mengingat, mudah meresapi, mudah mengingat, mudah menghafal gitu.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai optimalisasi pemanfaatan lingkungan PAUD. Pemanfaatan lingkungan PAUD itu seperti perpustakaan anak, kemudian laboratorium IT untuk anak. Nah, itu sangat berguna untuk anak juga. Kayak perpustakaan anak. Nah, perpustakaan anak meskipun di dalam PAUD itu anak-anak tidak diajarkan untuk membaca, tidak terlatih untuk membaca. Namun di dalam situ anak juga harus membuka buku juga, karena di dalam buku ia akan mengetahui, ia akan mendapatkan ilmu yang belum ia ketahui gitu. Nah, tetapi bukunya itu akan beda, bukan yang baca, tulis, menghitung, bukannya seperti itu, tetapi buku yang bergambar. Nah, itu yang akan sangat cepat untuk anak menyerapnya, karena di situ di gambar tersebut ada warna. Nah, warna yang harus dipilih itu warna yang cerah, karena warna cerah itu akan menggugahkan rasa keingintahuan anak tentang gambar, tentang warna tersebut gitu. Jadi ia akan terobsesi untuk terus belajar dan terus melihat apa yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian itu ada laboratorium IT untuk anak. Nah, laboratorium IT untuk anak itu tempat untuk memperkenalkan anak pada alat-alat teknologi informasi. Laboratorium ini tidak harus berisi alat-alat teknologi informasi yang canggih, tetapi cukup beberapa unit komputer atau alat-alat komunikasi lainnya seperti HP dan telepon. Nah, melihat dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone kepada anak-anak itu orang tua hendaknya bisa memilih jenis program bermain yang meminimalisir dampak negatif anak dan mengoptimalisasikan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Nah, seperti dampak negatif yang ada pada handphone atau HP. Nah, itu anak akan terobsesi untuk bermain game yang ada di dalam HP tanpa mendengarkan apa yang ada di sekelilingnya. Jadi ia akan pasif, ia akan diam, karena di situ yang ada di pikirannya itu hanyalah game yang ada di dalam HP tersebut. Jadi ia tidak akan menghiraukan apa yang ada di sekelilingnya, orang yang berbicara kepadanya, itu tidak akan dihiraukan. Kemudian ada pula yang dari segi positifnya. Nah, segi positif yang dapat diambil dari HP yaitu anak bisa belajar melalui HP. Nah, sekarang kan ada video. Video tersebut kan seperti kartun. Nah, kartun itu ada yang mengajarkan tentang macam-macam huruf hijaiyah. Nah, anak itu bisa melihat dari video itu. Nah, dengan adanya kartun tersebut, anak kan akan merasa bangga. Nah, dengan kebanggaan itu, ia akan bisa mengikuti apa yang kartun tersebut bicarakan. Dalam menata lingkungan ruang yang bermain, pengelola lembaga PAUD yaitu memaksimalkan kontak fisik dan emosional dengan pendidik dan pengasuh. Jadi kita juga harus memaksimalkan, kita harus berbicara kepada orang tua murid atau pengasuh bagaimana hendaknya mendidik anak ini seperti ini, terus caranya untuk anak agar bisa belajar dengan maksimal itu seperti ini gitu. Kemudian memanfaatkan lingkungan ruang bermain dengan memberi keleluasan bagi anak untuk beraktivitas dengan pengasuhnya tanpa terhalang oleh benda ataupun objek lain. Kemudian perlu disediakan karpet atau alas yang nyaman bagi anak untuk bermain di lantai dengan didampingi sepenuhnya oleh pengasuh. Nah, dengan disediakan karpet di lantai, itu anak akan terasa nyaman, apalagi dengan belajar. Nah, ketika nyaman itu muncul, ia akan mempelajari dengan cepat, ia akan cepat nyantol apa yang dikatakan oleh pengasuhnya. Perlu disediakan aktivitas yang memungkinkan untuk anak mengenali objek-objek di sekitarnya. Jadi kita bisa membawa ia
keluar dari sekolah untuk mengetahui ini yang namanya ini yang namanya ini, atau memperkenalkan apa yang ada di alam sekitar gitu. Kemudian ruang lingkup dan tujuan pengelolaan lingkungan PAUD. Nah, secara garis besar ruang lingkup desain lingkungan PAUD dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan yang mencakup siswa atau anak didik dan pengelolaan lingkungan fisik. Nah, pengelolaan yang mencakup anak atau peserta didik itu pengorganisasian anak. Kemudian mengelompokkan secara berpasang-pasangan dan mengelompokkan berdasarkan minat. Nah, selain pengorganisasian terhadap anak, itu juga ada tata laksana kelas. Nah, selain itu pengelompokan lingkungan fisik. Nah, di situ ada pengelolaan lingkungan dalam kelas, pengelolaan lingkungan di luar kelas. Kegiatan pengelolaan lingkungan PAUD yang baik dapat membantu proses perkembangan anak didik secara optimal sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam lingkungan PAUD. Nah, tujuan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan lingkungan PAUD menurut Yusuf yaitu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Kemudian menyediakan fasilitas untuk berbagai macam belajar mengajar dalam pengembangan kecerdasan moral, agama, sosial, emosional, dan intelektual anak. Kemudian terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana nyaman, disiplin, perkembangan intelektual, emosional, sikap, serta apresiasi pada anak. Dan membina atau memimpin anak didik dengan latar belakang ekonomi, budaya, dan sifat individualis pada anak yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, efektif, edukatif, dan menyenangkan untuk perkembangan potensi anak didik tersebut. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, ataupun ada kata-kata yang berbelit-belit, nah itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.